Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Nah, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang seorang pembunuh berantai yang terjadi di tahun 1994. Jadi ada seorang pria yang bernama Yavuz Yapıcıoğlu yang dikenal sebagai pembunuh berantai dan terkenal di Turki. Ia memiliki julukan sang pembunuh obeng. Ini karena Yavuz dapat membunuh 18 orang dengan menggunakan obeng. Dikutip dari Murderpedia, Yavuz dianggap sebagai pembunuh dengan jumlah terbanyak di Turki. Yavuz bertanggung jawab atas pembunuhan 18 orang yang terjadi di antara tahun 1994 sampai 2002. Nah, gimana sih masa muda Yavuz? Yavuz lahir di Adana tahun 1967. Ia mengaku jika keluarganya tidak mencintainya. Ayahnya menikahi selingkuhannya dan dia dibesarkan oleh ibu tirinya. Saat dewasa, Yavuz sempat menikah, tapi sayang pernikahannya hanya berlangsung sebentar. Yavuz juga sempat menjalankan bisnis di bidang perdagangan kulit, namun bisnis itu tidak berhasil. Lalu beberapa waktu sebelum tahun 1994, Yavuz bergabung dalam sebuah aliran sesat yang ada di Merter, Istanbul. Karena bisnisnya gagal dan tidak punya penghasilan, akhirnya Yavuz tinggal bersama saudaranya. Lalu Yavuz melakukan pembunuhan pertamanya di tahun 1994. Saat itu Yavuz menikam 3 orang sampai mati. Alasannya hanya karena salah satu dari ketiga orang itu mengucapkan selamat pagi. Ini benar-benar gila ya guys. Nah, salah satu dari korban itu bernama Said Korkmaz yang baru berusia 20 tahun. Setelah itu, Yavuz mencoba melarikan diri dengan membajak sebuah mobil. Tentu saja Yavuz membunuh pengemudi mobil itu yang bernama Rasim Aydin. Dia membunuh Aydin dengan obeng. Lalu, Yavuz berhasil ditangkap di Avcılar. Yavuz saat itu tidak dipenjara, tapi dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tak berhenti sampai di situ, Yavuz menyerang teman sekamarnya dan para perawat di rumah sakit jiwa itu. Dan yang paling parah, Yavuz membakar bangsalnya di rumah sakit jiwa itu. Dan pada akhirnya, Yavuz dibebaskan karena laporan medis soal kejiwaannya. Jadi Yavuz sudah bunuh 4 orang, tapi malah dibebaskan guys. Padahal sudah jelas orang ini sangat berbahaya. Lalu suatu hari di Istanbul, ada perselisihan antara seorang gadis dan seorang pelayan. Nah, anehnya si Yavuz ini ikut-ikutan dalam perselisihan itu. Yavuz menyerang dan menikam si pelayan sampai tewas. Setelah itu Yavuz melarikan diri ke Adana dan membunuh 3 orang lagi tanpa penjelasan yang jelas. Lalu Yavuz melarikan diri lagi dengan menggunakan kereta api. Saat ia singgah di Ankara, Yavuz membunuh seorang pria lagi tanpa alasan. Sayangnya ada seorang saksi yang melihat pembunuhan itu. Yavuz tahu tentang ini, lalu ia menangkap saksi mata itu dan langsung menggorok lehernya. Waktu aku riset kasus ini, aku benar-benar bingung. Karena Yavuz yang udah jelas-jelas berbahaya, tapi malah bisa bebas gitu aja. Nah, terus dari Ankara, Yavuz pergi ke tempat saudaranya. Saat itu Yavuz meminta uang kepada saudaranya, tapi nggak dikasih. Akhirnya Yavuz marah dan membakar toko saudaranya itu. Yavuz masih belum berhenti guys. Dia juga membakar rumah 2 kerabat lainnya. Setelah itu dia menghampiri rumah ayahnya yang ada di Silivri dan berniat membunuhnya. Tapi untungnya ayahnya bisa membela diri dan selamat. Lalu Yavuz melarikan diri ke Edremit untuk ke tempat neneknya. Dan 3 hari kemudian, Yavuz membunuh neneknya dengan memukul kepala sang nenek dengan asbak. Alasan Yavuz membunuh neneknya karena sang nenek telah bercerita hal yang tidak disukainya tentang ibu Yavuz. Setelah itu ibu Yavuz meninggal tepat 2 hari kemudian. Ibunya meninggal karena serangan jantung setelah mengetahui Yavuz membunuh neneknya. Setelah itu Yavuz kembali ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dia dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun dan ia kembali dibebaskan. Setelah semua pembunuhan itu, Yavuz masih bisa bebas guys. Tidak lama setelah dia bebas, Yavuz kembali membunuh 3 orang dan melukai 2 orang lainnya dengan obeng. Malamnya dia membunuh seorang pria yang bernama Hüseyin Yumruk. Saat di jalan, Yavuz membunuh seorang lagi yang bernama Temurici. Lalu Yavuz melemparkan mayat-mayat itu ke dalam sebuah lubang. Setelah itu Yavuz pergi ke sebuah masjid dan melukai sang imam dengan cara menusuk lehernya dengan obeng lalu melarikan diri. Akhirnya di tanggal 24 Desember 2002,
Yavuz ditangkap. Yavuz diperiksa kejiwaannya dan dilaporkan jika Yavuz menderita gangguan mental. Menurut saudaranya, Yavuz telah membunuh lebih dari 40 orang dan hanya 18 orang yang berhasil diidentifikasi. Diyakini, Yavuz adalah pembunuh berantai dengan jumlah korban terbanyak yang ada di Turki. Oke, itu cerita untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Maaf bila ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. And see you on the next video. Bye-bye.